pangastuan pangalikane Gusti Allah kula nuwun izin pangestunipun biyung kula badhe kidung ya niku kidung ala-ala terir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Aras 9 Channel, sejenak mari kita tinggalkan keruwetan ibu kota dan keramaian era kekinian. Kita coba terbang ke masa silam, di mana leluhur kita banyak menghasilkan karya-karya fenomenal dan legendaris, di antaranya piulang atau pitutur yang sangat berharga seperti yang berikut ini. Uriku tanah turunan lalam umpamane cepeng yang pasar dan lalang pasar tanah burung mulih pantu manesang kane uli ing mengkojo samar sang kanan paranipun ing mengko padha werwa yen asale sang kan parantuki nguni ojo jangan kesasar yen kong iso kesasar jroning pati ketyo tiwas uripe kesasar tanpa pencokan sumo separaran lalang kadyo mego wekasane dadi udan muli balik ing wadah ing wasike sumo kang reno pati langgan dunya akhirat. La ilaha illallah malikul aqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqun wadul amin. Aku mantep temenan ora ono semban kang linangkung Allah kejaba mung Gusti Allah Gusti Allah kang kuwasa gawe hewan lan manungsa gawe srengenge lan rembulan gawe bumi lan wiwitan pari udan kang nukulake awiji anu semonten anggen kula ngertosi kidung alang-alang kuwi. Para pemirsa sekalian, kidung tadi dilantunkan oleh seorang sesepuh di daerah Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Kami rekam ketika kami melakukan kunjungan ke sana beberapa waktu yang lalu. Beliau adalah Mbah Marta, seorang sesepuh, dan beliau memang ahli di dunia perkidungan. Menurut beliau, kidung tersebut beliau dapatkan ketika melakukan tirakat, sehingga beliau beri nama Kidung Alang-Alang Kumitir, yang beliau katakan didapat dari seorang guru spiritualnya, tapi beliau tidak menyebut siapa nama sang guru. Dan menurut beliau juga, kidung tersebut bisa menjadi media pengobatan, terutama bagi anak-anak kecil yang suka nangis, gitu ya. Dan untuk itu, barangkali ada di antara Anda yang ingin mengamalkan, saya taruh di deskripsi. Silahkan Anda lihat di deskripsi. Para pemirsa sekalian, jika Mbah Marta mengatakan bahwa kidung tersebut beliau dapatkan dari seorang gurunya ketika melakukan tirakat atau bertapa.
Saya secara pribadi pada tahun 2014 yang lalu ketika menyusun buku ini mendapatkan kidung tersebut, terutama bait awal itu dari buku Hari Wijaya, yang dikatakan bait-bait tersebut adalah piulang atau kidung dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Wallahu a'lam. Mungkin bagi Anda yang mengetahui bisa menginformasikan kepada kami biar saling menambah pengetahuan. Di sisi lain para pemirsa sekalian, bahwa secara makna harfiah, kidung tadi bisa dikatakan sebagai kidung sufistik, spiritualitas, penghambaan diri kepada Tuhan. Bahwa bagaimanapun kita dikatakan laksana orang yang sedang pergi ke pasar. Jadi bagaimanapun kita senang ada di pasar, seperti ibu-ibu yang sering tawaf di Baitul Mall, tidak mungkin seharian dan nginep di mall atau di pasar. Pasti kita akan pulang. Maka itu kita harus sadar, ingat waktu pasti akan pulang. Ingat tentang kejadian kita, ingat siapa pencipta kita dan kemana kita akan kembali. Demikian pesan sufistik yang ada dalam kidung tadi, secara makna harfiahnya. Tetapi di sisi lain, ternyata memiliki kandungan untuk pengobatan dan yang semisalnya. Mungkin ini dalam dunia sastra yang biasa disebut sebagai membebaskan kata dari makna. Maksudnya, rangkaian kata yang menjadi kalimat memiliki pengertian tersendiri secara harfiah, tetapi di sisi lain juga ada sisi-sisi manfaat yang tidak sama dengan artinya. Itu juga terjadi seperti di dalam Al-Quran, umpamanya kita tahu ayat kursi dalam hadis yang sangat populer bisa melindungi kita dari gangguan jin fasik. Walaupun secara makna tentu tidak ke sana. Begitu juga dengan kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dalam kitab-kitab hikmah dikatakan bisa menjadi bacaan untuk memagari diri dari gangguan musuh. Padahal secara maknawi intinya adalah penyerahan diri kita kepada Allah. Demikianlah kandungan-kandungan kata yang menjadi kalimat, terutama kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Tidak ketinggalan juga kalimat-kalimat yang disusun oleh leluhur kita. Dan meminjam istilah Gus Dur, mungkin inilah yang disebut sebagai pribumisasi Islam. Bahwa pada dasarnya adalah ajaran Islam yang diserap dari kitab suci, yang diserap dari sabda Nabi, tapi diimplementasikan dan disampaikan dengan bahasa pribumi, dengan bahasa di mana orang itu berbicara. Mudah-mudahan bermanfaat dan marilah kita uri-uri budaya leluhur kita. Hormati budaya, cintai bangsa, dan terus menjaga kebersamaan. Mohon maaf apabila ada kehilafan dari apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.